Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Halo HCC Family, apa kabar semua? Senang banget hari ini saya bisa ikutan share di program Worship from Home edisi Saat Teduh. Oke, hari ini kita semua ada di masa-masa krisis, betul ya? Semua diam di rumah, semua nggak bisa keluar, kita membatasi diri kita. Dan this is very normal, karena semua orang di dunia saya percaya pernah mengalami yang namanya masa-masa krisis. Bahkan kalau kita lihat di Alkitab, Yesus sendiri pun ketika dia ada di bumi sebagai manusia, dia pun mengalami begitu banyak masa krisis di kehidupannya. Nah, saya mau kasih lihat satu cerita tentang masa krisis yang dialami oleh Yesus. Itu ada di Matius 14. Oke, kita nggak akan baca semua, tapi saya coba kasih sedikit background tentang perikop ini. Ini adalah kisah kematian dari Yohanes Pembaptis kalau kita baca dari awal perikopnya. Jadi waktu itu Yohanes Pembaptis dia ada di penjara. Kenapa? Gara-gara dia menegur Herodes Antipas, yang waktu itu adalah Raja Israel. Gara-gara kenapa? Si Herodes ini dia mengambil istri saudaranya, yaitu Herodias. Ini pribadi yang menarik, Herodes ini, karena kalau kita pelajari lebih lanjut, sebetulnya dia tuh kayaknya gak jahat-jahat amat gitu ya. Bahkan sepertinya Herodes itu suka dengan pengajarannya Yohanes. Makanya dia sengaja gak mau dibunuh. Dia pikir di penjara aja lah, biar gak usah mati Yohanesnya. Siapa tahu kapan-kapan ada kesempatan saya mau bebaskan. Jadi kurang lebih kayak gitu keadaannya. Nah cuma si Herodes ini dia punya kelemahan. Kelemahannya apa? Kalau kita baca, ternyata dia ini seorang raja yang istilahnya dia playboy cap durian 3 mungkin ya. Jadi dia itu gampang banget tergoda sama yang namanya cewek, sama namanya wanita. Jadi suatu hari kalau kita baca di satu pesta, dia bikin pesta dan di situ putri tirinya yang namanya Salome menari, dan saya bayangkan mungkin goyangannya hot banget gitu ya, lebih hot daripada goyang TikTok zaman sekarang gitu ya. Dan Herodes terpesona. Dan waktu itu dia bersumpah, oke, mau apa aja gue kasih buat lo, saya kasih, kamu pengen apa minta, saya kasih. Dan Salome dipengaruhi oleh ibunya Herodias, dia bilang, oke, saya minta kepalanya Yohanes Pembaptis. Wah, Herodes sedih banget, karena tadi sebetulnya dia suka sama Yohanes, tapi udah terlanjur janji, kepalang janji gitu ya. Ya, para pria tahu ya, kalau cewek udah minta, ditolaknya susah kan. Akhirnya Herodes, apa boleh buat, dipenggalah kepala Yohanes dan dibawa ke pesta itu di atas sebuah baki. Serem banget soalnya, tragedi. Dan Herodes ini memang tokohnya yang kontroversial. Kalau kita baca lebih jauh sejarahnya gitu ya, gara-gara dia mau nikah sama Herodias, itu dia menceraikan istri pertamanya yang merupakan putri dari Raja Aretas dari Nabatea. Nah, si rajanya ini nggak terima anaknya diceraiin. Akhirnya dia mendeklarasikan perang, menyerang kerajaan Herodes, dan Herodes kalah. Akhirnya harus minta tolong ke Kaisar Romawi, di mana akhirnya hubungan sama Romawi pun gak berakhir manis, dan Herodes diasingkan oleh Kaisar Caligula ke Spanyol, di mana dia akhirnya meninggal di pengasingannya. So it's a long story yang cukup menarik kalau dipelajari. Tapi mari kita balik lagi ke kisah pembunuhan Yohanes Pembaptis tadi ya. Jadi kabar tentang pesta berdarah ini kemudian dilaporkan oleh murid-murid Yohanes kepada Yesus. Dan kalau kita ingat bahwa Yohanes sama Yesus ini mereka itu saudaraan ya. Jadi Maria, ibu Yesus, dengan Elizabeth, ibunya Yohanes Pembaptis, itu mereka seperti apa ya? Mungkin dibilangnya mereka relatif. Saya nggak tahu apa, tapi berarti kurang lebih Yesus sama Yohanes itu sepupu jauh. Jadi saya bayangkan mungkin dari kecilnya ini main bareng nih. Mereka tumbuh bersama gitu ya, mungkin main layangan bareng, main PS bareng Yesus sama Yohanes Pembaptis gitu ya. Jadi saya bayangkan perasaan Yesus ketika dia mendengar bahwa sepupunya ini baru dipenggal sama Herodes. Pasti sangat sedih, pasti terpukul banget, dan pasti betul-betul down banget. Makanya kalau kita lihat di Matius 14 ayat 13 dan 14, ayat 13 saya bacakan dulu ya. Dibilang, setelah Yesus mendengar berita itu, berita kematian Yohanes, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Oke,
So ini masa krisis buat Yesus. Kita perlu ingat bahwa Yesus itu 100% Tuhan, tapi dia juga 100% manusia. Jadi dia ngerasain banget tuh yang namanya sedih. Kita lihat ini bukan satu-satunya peristiwa di mana Yesus berduka. Kalau kita baca kisah ketika Lazarus meninggal, dibilang Yesus menangis di situ. So he was a human just like us. Yesus merasakan banget sedih, terpukul, krisis, dia ngerasain banget. Jadi waktu itu saya bayangkan Yesus pasti pusing banget. Pertama, saudaranya mati nih, sepupunya baru dibunuh nih. Kedua, dia tahu bahwa he is next. Giliran berikutnya dia yang bakal terancam, bakal mati juga nih. Dan kita tahu pada akhirnya betul Herodes yang sama yang menjatuhkan hukuman mati buat Yesus. Oke, jadi Yesus pusing banget. Makanya dia memutuskan buat menyendiri. Tadi ayatnya bilang kan, menyingkir dari situ, hendak mengasingkan diri. He just wanted to be alone. Sama kayak kita. Kita banget gak sih? Lagi pusing pengennya masuk kamar, mandi gitu ya, nyalain shower, udah gue gak mau denger siapa-siapa. Kita banget lah. Persis, Yesus manusia banget. Tapi lihat yang terjadi berikutnya. Ini luar biasa. Di ayat 14-nya dibilang, tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Kebayang gak sih? Yesus udah mau kabur naik perahu, nyebrang gitu ya. Ini orang banyak lewat jalan darat muter. Terus pas Yesus mau mendarat, ya elah, udah pada di situ semua gitu kan, zong banget gak bisa kabur. Lihat ayat berikutnya, ayat 14. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Perhatikan, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan dia menyembuhkan mereka yang sakit. Wow, waktu saya baca ini yang namanya selfless. Ini yang namanya gak egois. Yesus jelas lagi pusing. Dia udah punya masalahnya sendiri yang harus dia pikirin. Dia mungkin sebenarnya pengen banget teriak, oh come on guys, leave me alone, give me a break gitu ya. Tapi enggak. Waktu dia ngeliat orang banyak, dia lihat ada yang sakit di situ. Dia lihat ada yang lapar juga, karena di ayat berikutnya adalah kisah di mana Yesus memberi makan 5.000 orang, betul? So dia lihat ada yang sakit, ada yang lapar, dan ayatnya bilang di situ hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. His compassion overpowered his crisis. Belas kasihannya mengalahkan krisisnya, dan dia memutuskan untuk mengesampingkan masalah pribadinya dan menolong orang lain. Wow, this is a very good lesson for us. Terutama di saat-saat sulit seperti yang kita alami hari ini. Hari ini gampang banget buat kita menggunakan alasan, 1000 alasan untuk kita nggak mikirin orang lain. Iyalah, orang gua sendiri udah susah, kerjaan nggak bisa jalan, omset nggak ada, karyawan harus dikasih THR, mau cari makan susah, ketemu gebetan nggak bisa, wah ada ribuan alasan buat kita. Tapi mau nggak? Hari ini kita memilih menjadi selfless seperti Yesus. Di tengah kita sendiri lagi banyak masalah, bisa nggak kita tetap punya compassion buat orang lain? Caranya banyak banget. Kita bisa nyumbang buat rumah sakit kek, kita bisa ngasih makanan ke abang Gojek kek, kita bisa perhatiin karyawan kita yang dirumahkan lah mungkin, kita bisa beliin barang-barang jualan saudara kita di lokal market mungkin gitu ya, atau at least minimal banget kita bisa sekedar jadi teman untuk rekan-rekan kita di luar sana yang lagi stres dengan keadaan ini. Karena kita punya gereja, kita punya komunitas, mereka mungkin nggak punya. Nah, kita mungkin bisa jadi orang yang nelponin mereka, WhatsAppin mereka, tanya gimana kabarnya, menenangkan mereka. Intinya, let's do something for others. Jangan bilang, masalah gue sendiri aja belum beres. No, kalau kita terus berfokus pada masalah pribadi doang, udah mas satu itu nggak bakal beres-beres, dan kita malah jadi makin stres, ngerasa diri kita paling miskin, paling malang, paling susah. Tapi waktu kita memutuskan buat menolong orang lain, dengan apapun itu, dengan waktu kita, dengan tenaga kita, dengan pikiran kita, dengan uang kita, whatever, justru disitulah kita akan menyadari bahwa ternyata kita nggak miskin-miskin amat loh. Kita nggak malang-malang banget loh. We still have something to give. Masih ada sesuatu yang bisa kita berikan buat orang lain. Ternyata Tuhan masih bisa bekerja lewat hidup kita. So guys, today saya mau bilang, enough with all the self-pity party. Cukup lah. Udah berapa bulan sih jalan kayak begini? Udah cukup. Mari mulai pikirin orang lain. Maybe you still don't have a solution for your own problem. Mungkin kau belum punya solusi buat masalahmu sendiri. But you know what? You can be a solution for someone else's problem. Kau bisa menjadi solusi buat masalah orang lain. So, let's shift our focus today. Nggak lagi sibuk mikirin diri sendiri doang, tapi mulai pikirin orang lain. Let our compassion overpower our crisis. Biar belas kasihan kita
mengalahkan krisis kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman hari ini. Kami mau menjadi orang-orang yang seperti Yesus, yang gak selfish. Kami mau berhenti mikirin diri sendiri. Kami tahu keadaan memang lagi gak gampang hari ini, tapi biar justru di tengah masa-masa sulit ini, our compassion is overpowering our crisis. Belas kasihan dari Tuhan mengalir dalam hati kami, sehingga kami gak fokus sama krisis kami pribadi, tapi kami mulai berpikir apa yang bisa kami kasih buat orang lain. Bantu kami Tuhan, supaya kami punya hatinya Yesus di dalam hati kami, dan supaya kami punya matanya Tuhan yang melihat kebutuhan orang di sekitar kami. Kami mau jadi seorang berkat Tuhan, dan biar di tengah masa krisis ini, justru semakin banyak orang yang bisa kenal Yesus melalui diri kami. Terima kasih Bapa, terima kasih buat Rema hari ini, dan mengucap syukur, dan kami tahu bahwa Tuhan akan dinyatakan, kemuliaan Tuhan dinyatakan lewat setiap keadaan, lewat diri kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati sesi Palu. See you next time. God bless. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.